Hai 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 pioners. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Pioners Pi Network, apa kabar hari ini? Pastinya selalu semangat, semangat dan semangat. Ya kan? Karena info demi info sudah kita dengar dan mainnet terbuka coming soon. Jadi bagi pioners yang memiliki Picoin, siap-siap dan siap-siap. Oke? Pi Network selalu di depan dan selalu terdepan. Yang belum KYC pasti selalu galau, selalu deg-degan. Pokoknya yang belum dapat undangan KYC, cek settingan kameranya yang ada di aplikasi Pi. Dan yang sudah dapat undangan KYC tapi masih dalam proses verify-nya, ya berharap sabar-sabar karena sistem random ke validatornya. Pokoknya tunggu saja. Dan pastikan satu email, satu nomor telepon, dan Facebooknya sudah dilakukan verifikasi. Dan yang paling penting, security cycle-nya wajib 100%. Paham ya guys? Baiklah, saat ini kita akan sama-sama menelaah, menganalisa dari satu percakapan yang singkat padat berisi. Namun menurut saya ini bisa mencerahkan paradigma kita untuk lebih naik lagi, selangkah lebih maju. Itulah kata para orang-orang pintar gitu ya. Jadi jangan terkungkung pada satu masa di mana pemahaman itu seperti yang kita pikir. Padahal manusia itu terus dan terus berkembang seperti alam semesta ini. Dulu yang kita tahu cuman ya 9 planet. Ternyata tata surya kita itu luas banget. Dan demikianlah dengan proses Pi Network ke depan. Ya kurang lebih begitu ya. Pokoknya mari kita simak bersama. Oh ini uang, kan gitu kan? Bukan kripto. Iya. Bukan komoditas. Kalau komoditas makanya di situ banyak sekali saya menemukan banyak sekali istilah di koin konvensional yang hilang di sini. Withdraw akan hilang kecuali nanti kita inject card. Inject card karena kita nitipin uang dia itu di withdraw. Akan hilang. Kita tidak kenal staking, kita kenalnya lock up, rate sama duration kan, karena ada duration. Sama tapi sebenarnya sama berbeda, esensinya beda. Terlihat seperti sama tapi sebenarnya berbeda. Berbeda karena mereka nahan itu supaya permainan naik pump baru mereka lepas. Itu namanya staking. Kalau kita enggak, kita tahan 3 tahun. Ini sekian persen lock up rate itu akan mendapatkan reward yang sudah jelas. Nah, artinya stabil banget. Oh, ini stable coin dong. Stable coin tidak, stable coin tetap komoditas. Tapi sebenarnya stable coin itu tidak pernah ada. Contohnya apa? Bitcoin sekarang hancur. Ethereum juga turun naik. Makanya tidak ada stable coin. Yang ada koin stabil itu adalah Pi dalam bentuk uang digital. Nah, kenapa dia harus stabil? Karena dia uang, maka nilainya harus tinggi supaya stabil. Kalau nilainya rendah nggak bisa stabil dong. Kalau nanti Amerika dorong dolar cetak banyak, euro sikat begini, nggak stabil karena dia nggak ini. Terus jumlahnya kan cuma 100 miliar. Kalau dibagi per regional aja habis semua. Ya, kalau digunakan 1 miliar orang, masing-masing cuma punya 65 koin. 65 koin kan berarti betapa langkanya koin ini. Sedikit sekali. Nah, masa bisa koin yang sedikit ini? Nah, makanya kan saya bilang tidak bisa diukur oleh yang namanya market cap, koin market cap. Nggak bisa ngukur Pi karena bukan komoditas. Nah, kalau komoditas itu bisa diukur pakai koin market cap. Berapa supply and demand-nya? Kan? Itu perlu itu. Ini nggak bisa, ini uang. Bagaimana bisa diukur dengan itu? Kalau you bicara valuta, baru bicara di sini.
Nah, itu yang kita mau edukasi. Valuta itu larinya kan ke asing. Betul. Nah, makanya kita dia di exchange, bisa di exchange, tapi bukan di bursa komoditi, tapi di bursa valuta akan dicatat di sana. Itu caranya di situ, karena Sekolahnya apa? Betapa cerdasnya sangat luar biasa. Saya masih berpikir ini manusia apa yang dikirim Tuhan ke muka bumi setelah Einstein. Setelah Isaac Newton, Einstein, setelah dari Musa Al-Khawarizmi dulu deh. Sejarahnya Musa Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma. Ya kan? Kemudian tahun sebelum Masehi ada yang menemukan namanya pi. Orang Yunani untuk menghitung lingkaran. Ya kan? Ya. 22/7. Ya, itu yang menghitung itu. Kemudian Nikola Tesla yang berbicara juga tentang angka ini. Setelah itu sekarang ini di era modern ini, di abad digital ini, ada seorang Nicholas vokalis bersama istrinya, karena dua-duanya kita sebut sama Vincent karena mereka sama-sama ahli di bidang komputasi publik, komputasi sosial. Nah, makanya mereka lakukan hal ini dengan sangat luar biasa, melengkapi semua kekurangan daripada koin-koin yang ada, baik itu yang Web 2, Web 1 maupun Web 2. Kalau Web 2 aja sudah demikian bagus, kita bisa terima NFT, kita bisa terima pembayaran dengan PayPal, kita bisa terima itu dengan. Sekarang pakai Web 3, lengkap sudah. Cuman kan persoalan yang terjadi, ini orang bawa handphone loh, bawa harta yang ratusan miliar bahkan triliun di handphonenya nih. Beliau nih, Bunda Rita akan bawa uang triliunan rupiah dalam satu handphone. Apa nggak berisiko? Sangat berisiko. Mau nggak mau nanti bank akan bekerja membuat inject card. Nah, disitulah baru yang namanya withdraw terjadi. Tapi withdraw bukan karena komoditas, karena perpindahan tadi. Withdraw ke kartu, kita injek ke kartu kita. Saya injek 10 deh, 10 koin 45 miliar rupiah loh, 3,14 juta dolar kan. Hongkong sampai macet nggak habis. Kalau kita misalkan kita datang ke American Embassy, kita mau apply visa, tinggal disertain aja kartu ini ungu kita tuh. Nih, udah datang Apple Card, semua itu. kita kasih gini, dicek. Itu pasti langsung nggak ada penolakan. Karena apa? Jaminan bahwa kita akan kembali ke negara kita besar. Itu kan yang ditakutkan oleh negara-negara asing itu, orang tidak mau kembali karena mereka kerja sana. Kecuali saya pakai nomad visa, nggak perlu gitu-gituan kan. Saya tinggal jalan kemana-mana aman. Tapi kalau yang lain-lain, nanti ini petani di Lampung, wah saya mau beli, kan itu kan di Amerika, di California tuh ada ini yang elektronik itu, cash namanya itu kan, California elektronik apa tuh, itu tiap tahun tuh ngadain ini. Nah, coba bayangin tuh, petani di Lampung sama di NTT pingin ke sana, itu kan udah dijamin 1000% ditolak kedutaan Amerika. Tapi mereka datang pakai pakaian lusuh, install, daftar, langsung cuma nunjukin kartu kita, langsung 1 kali 24 jam di ini endorse langsung visanya. Itu akan terjadi di situ, sangat dihormati orang yang memegang pay card nanti. Makanya lebih dari green card. Saya bisa Schengen mundur 1 bulan. Antri waiting list. Ini sudah ultra nation. Jadi bukan lagi nasionalis tapi ultra nation. Sudah terjadi seperti itu. Manusia itu akan berkembang menjadi tanpa batas. Tanpa batas. Tapi tidak terbatas, tapi terbatas gitu. Artinya tanpa batas dalam beberapa hal. Ini batas-batas ekonomi, batas-batas sosial, batas-batas ini mungkin nanti tidak ada lagi.